Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Sahabat tani kakao, pada pagi hari ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan teman-teman sahabat tani juga dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya di setiap aktivitas kita. Pada pagi hari ini sahabat tani kakao, jadi kita akan melakukan panen ya. Tapi sebelumnya kenapa kita akan ini lebih spesifik, jadi kalau untuk di pertanian kakao mungkin teman-teman pernah mendengar atau ada yang sudah tahu, ada pun yang mungkin ada yang belum tahu ya, tentang bagaimana pembuka atau kunci bertani kakao, yaitu P3S plus P. Mungkin ada yang sudah paham ini, tapi ada juga mungkin yang sudah paham, sudah mengerti, tapi juga tidak menjalankan kunci ini. Nah, ini salah satunya kunci untuk pertanian kakao, yaitu tadi P3S plus P. Jadi itu harus betul-betul paham. Setelah paham jelas ada dikerjakan. Kalaupun paham tidak dikerjakan berarti juga akan sia-sia. Jadi di sini kita membangun bagaimana pemahamannya tentang budidaya kakao yang baik dan benar, kemudian juga kesadaran untuk menjalankan setelah kita tahu tip-tipnya untuk dikerjakan seperti itu. Jadi P3S tambah, kalau dulu itu cuma P3S aja, kalau sekarang ada penambahan P-nya di belakang, yaitu pengendalian hama penyakit atau penyemprotan ya. Nah, di sini P yang pertama adalah pemupukan. Setelah pemupukan ada pemangkasan, kemudian panen sering atau panen teratur ya. Kemudian S-nya adalah sanitasi. Kemudian P yang itu adalah penyemprotan, yaitu untuk pengendalian hama dan penyakit. Nah, di season ini kita akan berbicara tentang panen saja ya, belum jadi yang lainnya nanti mungkin akan dibahas di season berikutnya. Jadi panen ini kenapa kita juga harus paham tentang pemanenan ini yang baik dan benar, yang tepat. Dan juga kita harus mengenali buah kakao yang siap dipanen. Kenapa harus mengetahui buah yang betul-betul siap dipanen? Karena di dalam budidaya kakao kita juga harus menghitung untung ruginya bertani. Jangan sampai nanti kita tidak paham buah yang mana yang harus dipanen, ternyata buah muda terpanen. Nah, di dalam area kebun ini 45 Pak ya. Ya, 45, jadi 45 ini sekitar ada 350 pohon kurang lebih ya. Ini jarak tanamnya 4x4, tapi di sana sudah ada sisipan pohon BB. Dan di sini juga sudah ada naungannya, sementara ada pelandingan, ada gamal, kemudian ada juga untuk selanjutnya adalah alpukat. Nanti mungkin bisa terlihat di sana nanti. Nanti di panen ini kita jelas harus, yaitu tadi harus mengenal dulu buah yang siap dipanen. Nah, jadi jangan kalau kita berpanen yang masih muda, misalkan dari 350 pohon terpanen muda, berarti misalkan satu pohonnya satu aja, berarti sudah 350 butir atau gelondong yang terpanen muda. Nah, di sini akan mengakibatkan kerugian bagi petani. Kalau 45 350 gelondong butiran itu sekitar 25 kilo, hampir 25 kilo ya kering. Nah, kalau 25 kilo kering, kalau kali 25.000 saja kering, dan saat sekarang sebetulnya sudah 30.000, itu bisa dihitung kalau sampai terjadi kesalahan seperti itu karena tidak paham buah yang siap dipanen. Kemudian juga ada buah yang overripe atau kelewat masak. Kalau kelewat masak juga tidak bagus, karena 45 juga cenderung kalau kelewat masak dia berkecamah di dalamnya,
ini juga akan mengakibatkan kerugian menjadi ringan beban bobot biji tersebut. Bahkan kemungkinan akan jadi sampah nantinya. Nah, ini juga harus dipahami. Nah, kemudian di dalam panen, selain tadi harus mengenali buah yang betul matang, kemudian jangan sampai ada yang terlalu matang juga. Kemudian di panen ini, kalau dipanen bukan berarti cuma yang buah tadi yang matang dipanen, tapi andai kata di dalam pohon tersebut ada yang buah rusak, terserang hama dan penyakit, itu pun harus ikut dipanen. Tapi ini akan dipisah jelasnya, apalagi kalau yang namanya busuk buah akibat serangan jamur Phytophthora, ini jelas itu harus dipisah. Dan kalau yang busuk buah itu harus dikubur, karena untuk mengantisipasi supaya tidak menyebarnya Phytophthora. Itu salah satunya. Kemudian yang terserang hama dan penyakit juga harus yang terserang hama, misalkan ada PBK, itu pun harus dicincang dan ikut dikubur juga. Jangan sampai nanti ulatnya keluar menjadi kepompong, kemudian dia terbang lagi, bertelur lagi, seperti itu. Sampai di sini kira-kira Pak Tumar atau Pak Endar ada yang dipertanyakan tentang masalah panen kira-kira? Kalau untuk seperti pentil-pentil yang hitam itu harus juga saat panen itu harus juga dibuang. Itu kan dikatakan kalau di dalam ini adalah buah mumi ya. Buah mumi dikatakan kalau pentil-pentil yang sebesar jempol itu kering. Itu? Ya, hitam itu buah mumi namanya. Itu juga akan menjadi sarang hama dan penyakit. Kemudian kalau dia dikasih turun biasanya kering, ada bolong, dia akan menjadi sarang hama juga di situ. Berarti tetap harus dikasih turun, jadi dibersihkan. Itu tetap dipanen, tapi bukan berarti panen diambil ininya, tapi ikut terpanen supaya menjadi bersih. Pohon bersih, jelas perawatan juga kedepannya akan lebih ringan lagi ya. Ada lagi selain itu Pak Tumar? Ya, ini masalah ini maksudnya kan rimbun jangan dulu dipangkas atau bagaimana ini Pak? Ya, ini kan buah sudah mau habis Pak ya. Iya ya. Ini mungkin sekitar berapa kali lagi, kalau satu pohon ini mungkin ya sekitar 3 atau 4 kali panen dia sudah mulai habis. Nah, setelah ini adalah kita akan melakukan pangkas produksi Pak. Jadi Bapak nanti akan melakukan pangkas produksi setelah buah ini habis, tapi harus disiapkan pupuk nantinya Pak ya. Jadi pangkas produksi, kalau pangkas produksi ini satu kali dengan membentuk kerangka baru lagi. Jadi macam seperti ini kan, ini sudah ini nanti ikut dibuang. Kanopinya kemudian bagian atas, terus ada juga yang terserang hama penyakit, itu juga ikut dipangkas. Tapi di situ harus disiapkan nanti pupuk jelasnya. Setiap habis pangkas berarti harus melakukan pemupukan, karena supaya lebih sehat lagi ke depannya, mungkin buah akan lebih banyak. Ini 45, ini ada berapa buah ini? Mungkin kalau dikumpul 1 kilo sudah dapat ya. Ini kan sudah berapa kali panen ini? Jadi mungkin sudah sesi akhir ini. Sudah mulai panen, sudah mulai akhir ini. Ya. Kemudian nanti harapannya adalah panen. Kalau panen pun itu kalau bisa setiap panen kita nggak usah dikumpul di satu tempat. Jadi semacam ini ya. Ini kita ada di satu pohon ini, dikumpul di sini. Ya, dipecah di sini. Kan ditaruh di sini ininya, kulitnya nggak dibuang ya, nggak dibawa keluar. Intinya nggak dibawa keluar dari kebun ini. Jadi akan berserakan seperti ini. Nah, ini sudah bagus, ini berserakan seperti ini. Ini adalah mungkin sekitar panenan yang bulan lalu mungkin ya. Sudah yang mungkin 1 atau 2 bulan lalu ini panennya. Jadi ini sudah membusuk, dia akan menjadi bahan organik, menjadi bahan tambahan untuk pupuk. Iya. Sampai di sini, jadi diusahakan nanti panen ini tidak dibawa keluar. Kemudian kita mulai melangkah untuk persiapan panen. Panen ini berarti membutuhkan juga alat atau bahan yang disiapkan semacam ini ya, gunting kita siapkan. Jadi di dalam pemanenan juga kita, kalau yang masih terjangkau dengan gunting, saya harapkan adalah memakai gunting. Kenapa?
biasanya kalau memakai parang atau arit itu akan terjadi kesalahan pemotongan. Jadi begitu panen mungkin rencananya buah satu yang diambil, ternyata dia lewat ke bawah, kena pentil yang di bawah. Pentil yang di bawah misalkan sampai jatuh, terbuang, berarti pentil itu tidak bisa menjadi buah yang siap dipanen nantinya. Dan itu juga menimbulkan kerugian. Jadi modal gunting ini kita juga perlu hitung-hitungan, nggak merasa mahal beli gunting, tapi juga dihitung dengan hasil kerjanya seperti apa, seperti itu. Jadi kalau memakai gunting itu akan lebih tepat sasarannya untuk kita manen. Ya. Untuk nah ini juga menjadi salah satu kunci juga bagaimana tidak terjadinya kerugian petani di kala musim panen, karena panen ini juga sangat menentukan untuk berkelanjutan kakao ke depannya. Oke, kita akan mulai ya metik beberapa pohon di sini. Kemudian ke sana ini Pak Enar boleh guntingnya. Jadi kita akan praktekkan contoh ini panen. Nah ini 45 ya. Kita panen macam ini. Kita potong ini karena 45 ini pangkalnya dia memang sedikit pendek dia. Jadi harus hati-hati. Nah ini harus ada tersisa di sini. Jangan sampai kalau pakai arit kemungkinan besar banyak yang kena di sini. Nah ini kalau kena di sini jelas ini akan mendapatkan kerugian kita nantinya, karena di sini adalah untuk bantalan bunga berikutnya. Nah kalau pakai sampai ini rusak berarti akan berhenti mungkin 1 periode atau 2 periode. Dia akan memperbaiki lagi kambiumnya, kulit-kulitnya diperbaiki, baru lagi nanti kumpul jadi bunga lagi seperti itu. Nah ini sudah hampir. Jadi dia kalau sudah ini sampai merah sampai di sini semua, ini kalau 1 minggu lagi terlambat panen, ini akan menjadi lebih kematangan ya, terlalu matang. Nah kalau ini pasti kalau terlalu matang akan menjadi kecambahan. Jadi yang tepat ini 45 itu seperti ini dia. Ini pas. Warnanya seperti ini pas, dia akan bobotnya ini akan lebih baik lagi. Nah macam ini kan apa bu? Nah oke. Ini busuk buah. Nah ini hati-hati. Kenapa? Karena memang ini busuk buah, kalau kita pegang ini terus kita nanti pegang buah yang sehat juga akan bermasalah. Nah ini harapannya nanti kita dipisah, akan dikubur. Udah pendek sekali ini. Boleh itu Pak. Ya, oke. Baiklah, sahabat tani kakao sekalian, ini sudah cukup mungkin ya sampai di sini pemahaman tentang panen. Jadi pemotongan ini yang harus kita jaga, jangan sampai melebihi atau lewat dari ini, biasanya sudah kena di batang. Ya untuk season kali ini tentang panen saya rasa cukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di season berikutnya. Terima kasih.